أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد الله بكم العسر فتكملوا العدة لتكبروا على ما هداكم وعليكم تشكرون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اصبروا لا يأتي اليوم إلا بعد مشتد منه أو أشر منه حتى تلقوا ربكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat menjumpai bulan-bulan Syawal. Alhamdulillah. Kita sama-sama mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin. Maka satu bulan kemarin kita sudah diterbiah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana selama satu bulan penuh Allah Subhanahu wa taala menghapus semua dosa. Dosa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dihapus semua oleh Allah. Mulai sejak kita balik sampai puasa kemarin. Semua dosa yang berhubungan dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala hapuskan semua. Karena as-sawm syu'batun minat taqwa. Puasa ini adalah bagian dari takwa. Karena tidak ada amalan yang paling ikhlas kepada Allah kecuali puasa. Tidak ada semua amalan yang paling murni ikhlasnya kecuali puasa. Soal tertentu baik nyampak dalam badan saya ketahui, tapi hati kita takut bahwa saya dilihat Allah Subhanahu wa taala. Maka jaminan Allah bagi yang sempurna melaksanakan puasa, la'allakum tattaqun. Maka la'alla ini bukan semoga artinya, tapi pasti. Barang siapa yang melaksanakan puasa, ganjar gelar dari Allah adalah takwa. Maka orang yang mendapat gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dia sudah mendapat gelar yang paling tinggi untuk hamba-hamba Allah. Tidak ada gelar yang lebih tinggi dari derajat takwa. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah semua ini dapat derajat takwa. Alhamdulillah. Ini sudah jaminan Allah, karena dalam Al-Quran secara pasti Allah menyebutkan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian mendapat gelar orang-orang bertakwa. Kalau sudah mendapat gelar orang bertakwa, maka tidak ada gelar yang lebih tinggi lagi di muka bumi ini kecuali derajat at-taqwa. Di bawah kenabian derajat takwa yang paling tinggi. Semakin tinggi takwanya orang, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua yang sudah menjelaskan mengalami yang namanya puasa, berarti dia sudah mendapat gelar daripada Allah Al-Muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Tapi belum sempurna. Dengan sempurna karena ada hubungan harus keselesaian, yaitu hubungan kacema. Bermin dan mati syahid, lamun ada utang tetap tertahan. Namun arah hutang ini berkaitan kacema, hutang janji, hutang zolim, hutang pokok sampai kayak kacema. Dia tahu tampunan isi istighfar. Dia tahu tampunan isi istighfar yang tersedia di Allah Subhanahu wa taala bulan Syawal untuk memperbaiki hubungan kaca pada makhluk. Lalu buat job nenek sholat, berarti job makhluk sholat, berarti dapat masalah di bawah dunia. Maka janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra. Nenek pihak agama ini ada murah hidup. Karena selaku amal agama tepiak si nenek insya Allah hidup. Wala yuridullahu bikumul usra. Nek perkara agama ini jadi penyusah ini. Soal kami
sak ngepe langit nenek, sak ngepe bumi nenek, sak ngepe segala nenek, sak ngepe bakat nenek. Berarti yang rapat amalan nenek, maka Allah Subhanahu wa taala wajelasan Al-Quran bahwa lahu yasjudu ma fis samawati wa fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujum wa katsirun minan nas. Oh, nenek lah doang, lain sujud apa? Langit, bumi, matahari, kemudian bintang-bintang, dan apa syarat Islam alam ini termasuk 4, termasuk pari, makhluk sujud nenek. Berarti dengan sujud nenek, tunduk nenek, berarti pada amalan ganjil selaku alam semesta. Namun pada amalan berarti baturan, patuh, namun patuh tetap saling tolong. Junud rabbika la ya'lamu ma illahu, tentara nenek dan dalam jumlah kecuali Allah. Berarti namun pada pegawai kaca bumi alam niki jemaah selaku berkhidmat jauh manusia, dia zat taat nenek. Ia berkena yuridullah bikumul yusra. Nenek pihak aturan agama adu samolah ibu. Nah, misal bermi kira-kira mengonong lawan arus air sabalik. Jemaah bermi kuat menuju lawan arus gelombang alam semesta ini. Alam semesta ini tunduk dengan nenek namun itu maksiat. Mikir nenek apa pun ya gawe, dia tahu jadi. Nah, sehingga dijelasan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang fasik niki lihat dalam neraka, ketika dia keluar dari neraka, uidu ayyukhju fiha, uidu fiha. Ketika mereka mau keluar dari neraka itu tulahkan naik. Fazukul azab bima kuntum takzibun. Rasa azab sama ajaan di dunia. Niki sebenarnya penjelasan untuk perkara di neraka. Lamun di neraka dua yang baik. Dengan sampai mati jom nenek, apabila ada masalah, syukur dengan masalah sakit, yang tamu dengan masalah selain mana? Syukur dengan masalah sakit, yang tamu dengan masalah selain. Sehingga hirup arah di dalam kesusahan. Selama ini man asbaha saya sama lemah wahammu dunia risau perkara dunia doang. Ja'allah fihi ghamman Muhammad. Allah bina di dalam diri, di dalam hati ghamman, sarang gham niki gelisah rondo, gelisah. Wah, dia orang gelisah kan? Nur kemoya darah, nur pegawai darah makasih, nur darah mati, gom terus. Kemudian ini menurut waham ini saya stres kali. Iya kan, membahas kasar, wah ngeri, timpa saja kali. Nah kemudian karena janji Allah man asbaha wa hamdu dunia, saya melihat lemah risun pada dunia doang, dia terpindah tenang hidup selama ini. Selama hidup dia jauhan, lamun dia tenang hidup berarti dia tenang mati. Lamun dia tenang mati berarti penghuni neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, Allah janji yang menyesali. Allah sampai huwallazi anzala sakinata, nenek sak turunan ketenangan. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan ketenangan. Berarti untuk tenang lagi. Allah lari. Namun milik tenang hidup lari kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala fi qulubil mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa taala yang turunkan ketenangan li'ade dengan beriman, liyazdadu imanan ma'al imanihi, supaya pertama ketenangan hidup ada saya tenang balik bersama orang tenang. Jadi mendarat jauh bahagia senang tenang hidup di bawah dunia kecuali dengan searah iman di dalam hati. Janji Allah. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu
Jadi doktor profesor bodoh gembir Peter senang lek perkara sak tahu jadi sini. Peter bahagia lek perkara tahu sini jadi sini. Padahal Allah sudah jelaskan yuridullah bikumul yusra. Padahal nenek melem pina irut sini jadi bokah. Wala yuridullah bikumul yusra. Dan wah melem pina irut selaku pada si nenek jadi susah. Lalu kembali itu nenek milisan. Para misal nani ni susu bayi ni racun doa pilih. Tahu dipelot. Maka tinggal kita sekarang. Maka Allah Subhanahu wa taala yang bisa memiliki bulan Ramadan untuk menghapus dosa kita yang berhubungan dengan Allah. Mulai sejak balik sampai puasa kemarin. Hapus lakukan 0%. Lalu anak yang masa ini sak berkaitan kejemaah yang bersedia di sini bulan Syawal. Nah, bulan Syawal. Nah, ia tahu pada saling maaf. Ini nak liatin ni rasa dengki, rasa hasad. La imana liman hasada lahu. Ndak iman bagi dengan sahabat talwati ya. Ndak iman la hasa imana liman hasada lahu. Ndak iman bagi dengan saat talwati jemaah. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti lamun wah ka Allah taala tampunan dosa, manusia tampunan dosa, maka janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum amwalan. Saya dulu tadi dengan ampun istighfar ke nenek. Pada dua dulu tadi dengan ampun, jauh nenek sama ampun. Berarti dalam rumah tampunan dosa nenek pertama, yursilis sama alaikum midrara, yang terbuka pintu berkah langit, yang teriak hujan berkah, ilmu berkah, tanaman berkah, selalu berkah. Wah, tanaman berkah, rezeki berkah, wa yumdidkum amwal, ia terombok kemenang. Apa kan kita benar? Apa sekagawe tolak, sekagawe lalu mancing cak mau. Ada yang saya kembali, lalu sekarang mau kurang dengan barang pacu, terpemurah sini. Sekagawe banget, pemurah sini. Kenapa? Terpercaya, dipercaya Allah karena dia membawa amanah orang lain. Oh, ini sodor rezeki amanah, mau untuk sodor anjir ini kan. Nah, kemudian wabani dan diberikan anak-anak. Diberikan anak ini maksud tidak boleh anak, tapi anak sabar. Anak sabar karena anak tahu datangan selamat dunia akhirat. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dan janji Allah dalam hadis yang sahih mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah aslaha Allah ma bainahu baina khalaiqi. Dalam redaksi hadis lain, wa aslaha Allah ma bainahu wa bainan nas. Saya kisah hubungan macam ini, yang kisah hubungan kaca selaku makhluk, dan yang kisah hubungan kaca pada manusia. Wah, ada masalah. Berarti lamun buat bih dosa zaman Allah Ta'ala, bih dosa nenek mati kes dan apa kan untuk kes sama surga? Sedeman daik pengalaman surga, ia daik pengalaman surga di dunia itu. Janjinya ini bagi ahli-ahli surga, sebelum dia masuk surganya Allah, maka dia akan diberikan nikmat-nikmat surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ini ayat kebanyakan mayoritas memahami sebagai nikmat akhirat, padahal bukan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, yang mau doang apa saja melek. Kenapa? Lamun rapat untuk nenek manusia, ndek dia melek kecuali tempat melek sini. Ndek dia melek apa-apa kecuali perkara itu dikehendaki Allah. Berarti lamun anak niat lihatin mati yang terjadi doa.
Itulah yang dimaksud firasat. Ittaqu firasatal mu'minin fa innahu yanzuru binuril. Takut firasat kemilik dengan beriman. Baik itu kemilik sholat berbeda lagi. Lamun mah milik dengan beriman nyala yang terjadikannya. Nah, baik itu kemilik sholat maupun kemilik salam, berarti itulah firasat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mu jamaah yang dirahmati Allah, dengan saat beriman itu juga janji senene anzala sakinah karena ya soal ndek berdua kemilik hidup lamun ndek tapi itu si Allah Subhanahu wa taala ndak mulai apa-apa kecuali terhidup milik si Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun dengan saat satu tolene tersiksa si kemilik desa. Ini Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Futuh Rabbani, penderitaan saat paling belik jeung anak-anak ialah mun melek memilih sesuatu sandi kehadiran si nenek yang awal menginginkan sesuatu yang tidak Allah takdirkan untuk dirinya. Contoh milih sup banding pulang menikmati padahal terkeliling si mereka. Nah, kaya pria sampai burung milih dari dai nikah milih surga. Masya Allah. Dengan nikah milih berjuang di jamaah. Aku mendengar si Nabi sahabat dengan satu dunia dan akhirat di dunia. Dengan satu surga Firdaus kanjeng perkara hina. Bahkan dalam hadis sahabat cerita Arab Solo jamaah tabi'in, dia terus hampir sepanjang hidupnya berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus jihad dia sendiri. Nah, sewaktu akhir umur lalu nulis rumah kebon. Kanjeng rumah keluarga menelaporan di sini Abbas, oh dia berarti orang yang telah meninggalkan perkara besar menuju perkara yang hina. Berarti ia kena tukar surga di sini perkara ini. Na'udzubillah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, Nabi tiang melisami berpesan isbiru, sabar. Apa dari sabar ini? Tidak ada kesabaran kecuali dalam perjuangan. Wasabiruna wasrabitu, jadi rabit tidak sabar kecuali dalam perjuangan juga. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah alaikum. Sabar dan saling mengingatkan sabar dan tegak dalam perjuangan. Kemudian watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling memberi peringatan dengan perkara hak. Apa hak? Al-qabru hak. Wal soal munkar wa nakir fi haq. Al-jannatul haq wan naru haq. Ia satu peringatan manusia. Tapi ingat, setelah kita mengingatkan manusia dalam perkara ini, watawasau bis sabr. Yang dua ujian. Yang dua ujian. Nah, ia harus sering berikan sabar. Namun di dalam perjuangan apa peringatan? Dalam sabaran dengan ia merupakan sabar, ia pasal dirun ada lebih dari bisa. Bahaya dengan sabar din tauti itu mesti mereka. Lalu sabar itu hanya ada dalam medan perjuangan. Lampu maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ia benar-benar luan dengan bodoh. Kemama, bahasa Indonesia kemama, sudah bodoh. Sudah dikasih pilihan oleh Allah untuk sampai derajat yang tinggi, tapi dia tinggalkan dengan perkara yang hina. Apa itu? Perkara dunia. Padahal dan ini tentu perkara sandewah dari tengah seberilu. Pertama betul amal dengan selalu yang cita-cita. Lebat al-muri yang beli motor, lamur sekali beli mobil, terus bisa balik. Seumur hidup dengan ini teman-teman. Saat kedua, betul jah dengan saat milih itu jabatan. Berminta dari DPR, dari Pak.
wah jadi bupati, bila jadi gubernur, wah jadi gubernur, jadi menteri. Ending gemes kau tenang sebelum saya janji nenek ini di dalam hadis riwayat Al-Hakim. Kemudian saya ketemu Abdul Syuhur, berbintang dan terkenal dengan macam-macam pegawai. Maka orang-orang seperti ini tidak pernah merasakan tenang. Kalau tidak pernah merasakan tenang, berarti tidak pernah khusyuk dalam sholat. Namun saya juga khusyuk dalam sholat, berarti mungkin diterima sembahyang. Karena sembahyang Allah Akbar macam-macam yang lama. Sehingga jamaah-jamaah saya tidak tahu keselesaian masalah hidup isi sembahyang, apalagi masalah mati. Kedua pendek ini. Masalah hidup bukan wa mal hayatud dunya illa mata'un qalil. Selama pada apa layak ini? Tidak ada kehidupan dunia kecuali nikmat yang kecil. Tapi nikmat yang kecil tidak bisa selesai dengan sholat. Bagaimana nikmat yang besar? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat ini lebih baik dan lebih kekal. Bagaimana mungkin bangking tikus jak ndin tahu yang sampai mengelak. Ambil dan belum pikiran. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makin wah selesai Ramadan, nasab yang jaga kepercayaan Allah Taala jom awak selatan. Apa kepercayaan Allah diberikan gelar al-muttaqin. Nah, misal dengan sawah kuliah, le ijazah itu tertulis bahwa supaya bisa menjaga nama baik kampus sampai kapanpun. Apabila melanggar tata tertib atau merusak nama baik kampus, maka ijazahnya dicabut. Walaupun sudah tamat. Menuju nane terpercaya si nenek jari dengan al-muttaqin. Terpercaya ini kami karena janjinya saya selesai puasa sempurna. Selama dasar atau siwan ikut, maka janji nenek al-muttaqin. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Oh, dengan sabar takwa niki dia janjinya adalah dapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Oh, mereka lah para penduduk surga yang kekal di dalamnya. Yang mau di dalam mereka lam yatmishunna insun wala jan. Yang mau bidadari seandainya kesentuh si jin kerja manusia. Bila yang mau bidadari pertama sama batu baru 1,000. Saat bidadari 4,000, bidadari 100,000. Terus di sini sakit di sini mulai sakit dari rumah itu. 2 jatuh, 3 jatuh, 4 jatuh. Ia yang mau paling sekali. Beli dulu rambut dulu. Masya Allah. Baik dulu. Maka janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa, namun makin jaga. Karena sendiri umat yang terbaik di akhir zaman. Dari nabi yang terbaik. Kita ini dipercaya oleh Allah menghadapi fitnah dajjal. Berarti kita sudah dipercaya oleh Allah bisa menghadapinya. Nah, mana mau berbintang jauh kepercayaan nenek jawab tuh. Nenek sampai berkhianat. Maka orang yang berkhianat niki sudah tidak bisa dimaafkan. Nauzubillah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah dalam ayat ini kita diwadzi anzal sakinah. Dialah Allah Subhanahu menaruhkan ketenangan. Ayat itu maknanya tenang. Maka tanda diterima puasa ini sembahyang hidup tenangkan. Dah penuh hidup. Berarti lamun masih susah hidup berarti dia diterima puasa berarti. Zamannya apa awak? Berarti kebalikan ayat. Lamun dia tenang hidup selama setahun mak, berarti tanduk diterima puasa. Lamun dia tenang, berarti dia diterima. Jamaah-jamaah. Al-Quran karena fi qulubil mu'minin pada hati orang yang beriman. Kemudian yang kedua
bertumbuh iman. Ternyata ada jenis. Nah, ada imanihim bersama dengan iman yang sudah ada di hati. Iman sama kayak aman. Jadi dengan saya dua iman manusia, saya aman menurut manusia. Saya kurang iman manusia, saya kurang aman manusia. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat mau tenang, syarat mau bahagia, syarat mau aman di dunia, rombok iman. Berbeda rombok iman jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iman ini berombok harus alami sampai dimbau dengan cerita. Imano den tahu karena cerita. Misal dengan iman merapi, cerita menira merapi, masih menghayal doang, mengkawal. Lagu-lagu merapi ini dia bercerita bahwa jira dengan merapi. Ya misal dengan rasa iman jomel. Orang yang sudah merasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tentram dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Membukti dengan iman. Iman itu tidak ada kaitannya dengan ini. Tidak ada hubungannya dengan ilmu. Iman itu hubungannya dengan rasa. Rasa. Nah, yang kedua makin jujur. Kira-kira kehebatan cinta kepada Nabi Ibrahim. Nabi juga kehebatan cinta kepada Nabi Ibrahim. Itu apa deh? Nah, Nabi Ibrahim dah mulai. Wah, ragu ini. Padahal wah berangkat dari Nabi ini. Lalu deman kenal, karena deman mau pengalaman ini. Dia jarang aku merancang, itu cuma deman kenal. Aku Nabi Ibrahim, hari ini kehidupan mau kan berbintang kita dengan mati. Awalan tumin, Ibrahim aku dan satu. Kau pada walakin dia main kau. Sadu ini lalu deman kenal hati. Malam ini dia beli sami, wah sadu kira-kira dia arah. Berjanji si nenek itu memilih. Kemudian deman merasa aman, hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Lamun mesa-mesa jadi ini kan cerita-cerita segede kan sambil maksiat. Maka bagaimana supaya Nabi Ibrahim itu dapat pengalaman iman? Maka Nabi Ibrahim langsung disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala memelihara 4 burung. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim hanya 4 kedit. Wasanya 4 kedit sampai pelik. Anggaplah 3 bulan boleh kedit ini. Kemudian manuk 3 bulan boleh. 6 bulan. Nah, anggap sampai 6 bulan hanya. Terus masa pelik musuh gorok balik. Masa gorok lalu gili blender. Kuasa blender bagi jadi 4 apa namanya? 4 mengulur 4 gunung. Oh, misal gunung Tambora lampa naik ini para naik motor dalam lain. Para naik motor Nabi Ibrahim lampa naik mulai di Kasangkerang sampai gunung Tambora. Misal, Tambora Jawa dengan Gunung Renjani, Gunung Agung, terus Gunung Semeru itu jauh. Iya dan lampak naik, mungkin bulan nyampe. Muntulak balik ke Mekah. Waktu satulah mendeperintahnya. Oh Nabi Ibrahim, empuh baru. Waktu menanya Cina ke saya, maka Nabi Ibrahim memanggil kedit baru datang seketika hidup semua. Baru Nabi Ibrahim merasakan tenangnya. Kenapa? Langsung merasakan pengalaman ini menuju yang ini. Tidak mengaku benar beriman dalam satu. Kenapa? Lamun deman alami langsung namanya pengalaman ini. Lamun mau iman jamaah, maka kita akan merasakan sebagaimana ayat tadi. Walaupun fiha ma tashtahi anfusukum. Apa sama lagi datang. Oh, dari kaji dekaji paham apa sama boleh datang.
Kira-kira wah kira orang ni. Wah kira orang terlintas sana. Wah dah pandai. Miring lah. Bulan jalan kaki. Wah kira. Lampu sebelum 4 bulan jalan kaki irap doa. Sehingga darah nanti ulama tasawuf saat terkena hadis sufi para ulama mengembara itu. Supaya apa? Supaya merasakan namanya pengalaman ini. Jangan berjalan bertahun, selai tahun mengembara. Imam Ghazali sholat tahun, namun itu pengikut wirid yang berjalan nerap dah oleh Bali. Umpan ini ikut sekali berjalan. Nah, Syekh Bauman Zabandi dari Rusia saat dia bermunajat mengembara di tempat-tempat gunung es. Ini terbaik guru yang membawa pengalaman iman. Nah, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengalaman iman itu datang ketika kita fasiru fil aqlu, kita menjadi lama di bawah ini. Karena dengan kita berjalan, kita akan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai balik dejah, ia ngelor hingga main nasi. Ia cari tinggal suruh lari cek kopi. Coba merantau biasa, kepek darah. Sepi nanti menangis berdua. Nah, maka dikatakan as-safaru nisful bala, bahwa musafir itu bagian daripada ujian. Maka ketika orang itu merasakan pengalaman iman, lamun sekali nira kadang-kadang lupa. Maka disebutkan oleh Allah, "Falamma rabiqa Allah mukhlisin." Ketika manusia lagi daik ujian itu, kita nangis itu ya Allah, ya Allah, sakit ya Allah. Lalu ketika salah, kita musyrikun tiba-tiba syirik. Berminta syirik, seandainya dalam lo baru sambil salah jadi. Seandainya baru ditolong salah jadi. Seandainya ditolong benar-benar hutang, sampai berbeda kejadian. Oh, ini syirik ini jelas. Kenapa? Karena dia tidak merasakan pengalaman iman dari sebelum. Lamun ibadah ada kurang-kurang sekali, masih termaafkan perkara sunnah. Lamun puasa ada kurang jemaah, baru diperiksa si puasa sunnah. Lamun sembahyang ada kurang, baru diperiksa si sunnah. Lamun zakat ada kurang, baru berbuat sedekah. Lamun haji kurang, terus si lamun syahadat kurang neraka. Lamun syahadat kurang neraka. Mbak neraka dunia. Dengan sandi sadu jom nenek yakin, gelisah orang itu. Apa? Jemaah berasnya pemetaan darah. Lupa kan janji nenek wa bisa rizquhum wa ma tu'a. Manusia itu lari ke rezeki. Aku saya sembah lupa janji nenek bantul ayyam as-salihat min nisa in kana fuqara yughnihimu min fadli wallahu wasi'un 'alim. Di surah An-Nur ayat 34. Nikahilah perempuan-perempuan yang soleh. Laki-laki yang soleh, perempuan soleh. Kalau kalian memang tidak mampu, karena niat kalian karena Allah, maka Allah akan menjawab, yughnihimullah min fadlihi. Allah akan memberikan kalian kekayaan dari karunia Allah SWT. Allah wasi'un 'alim, dan kekuasaan itu luas dan mengetahui keadaan hamba. Dan terlalu perkara jamin langsung sendiri. Salah satu Allah bi'auni. Terlalu perkara pasti tolong sendiri. Pertama jihad fisabilillah dengan setuju berjuang berjalan Allah. Sakrun ada udain dengan saran niat bayar hutang. Berarti dengan saran mampu bayar hutang, waktu berhutang memang rakyat yang bayar hutang. Saya masih berhutang dia mati sini. Sudah bayar hutang. Dia mati. Kenapa? Karena dia mah apabila waktu berhutang rakyat yang bayar hutang. Lamun darah niat tidak bayar hutang dia betul sampai kedua-dua. Berarti dengan sampai bayar hutang memang niat dari awal dia tidak mau berhutang.
Gaul bayar dulu, niatnya merampok. Allah saya kata lu nikah merah. Nah, langsung merah dalam ini tetap ia tertolong sini. Lalu disambung ketik hadis ini. Ayat kena malu, Nabi kena malu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, yang perlu diperbaiki itu bukan harta, bukan rumah, bukan duit pekerjaan, tapi wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'ah. Allah yang menurunkan ketenangan. Berarti lalu dia tenang, pecahkan lain itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan bulan Syawal ini ia jaga apa saat kasut bisa normal, kasut sembahyang, terutama pesan para ulama termasuk Syekh Ibnu Al-Ghazali rahimahullah bahwa akhir-akhir zaman ini sering-sering mengamalkan la haula wala quwwata illa billahil. Dan jangan lupa minimal sholat 2 rakaat sebelum tidur. Mau sholat taubat boleh, sholat hajat boleh, sholat mutlak boleh. Asalkan sholat sebelum tidur supaya terhitung qiyamul lail, menghidupkan malam. Jangan malam-malam kita seperti bangkit. Benar bangkit. Wah lelah pegawaian, neprok berbakti, darah doa, darah sholat terakhir. Maka orang seperti ini tidak akan didoakan mereka. Saya sembahyang 2 rakaat, kemudian berwudu, mun tinduk, mun melek, apapun doa, naon waktu melek yang keaminan mereka. Baik hajat dunia maupun akhirat. Dalam hadis dikutip di sana dalam kitab Fathul Al-Mujib Al-Alawi Al-Malik. Apapun doa nyalah kudu lagu syarat sembahyang 2 rakaat, berwudu sebelum tidur, dan selama tidur didoakan oleh malaikat. Allahumma ighfir lahu. Dan sewaktu dia bangun berarti tidak dosa. Sewaktu tidak dosa langsung berdoa. Baik saya berdoa, akhir selalu, maka Allah akan tunaikan hajatnya semua. Lalu yakin. Ya, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita mungkin bil ijabah, yakin bahwa doa kita diterima. Harus yakin bahwa doa kita diterima. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sama-sama perbaiki. Kenapa? Karena semakin akhir zaman Nabi tiap mengisami pesan isbiru, berdua jam sabar. Kenapa? La yatil yaum, tidak ada hari-hari illa ba'da wa syaddu minhu. Tidak ada hari-hari yang kalian lewati semakin dekat akhir zaman itu kecuali semakin dahsyat fitnah, semakin hebat godaannya. Hatta talqauna rabbakum, sampai kalian dicabut nyawa. Nah, Nabi pesan niki nani lu heboh perkara Palestina. Mun Palestina niki mun mati syahid, lagu sa perkara makin dengan saya Indonesia tertangis, mun mati berminasi. Kenapa? Kita sekarang sedang dikenal dengan fitnah duha, fitnah cinta dunia. Mun mati berminasi. Sedangkan dalam hadis mengatakan oleh Abu Daud, inna hazil ummah la yu'azzabu fil akhirah, la yu'azzabu fil akhirah. Inna hadhihi ummah ummatul marhumah. Umat ini saya Allah. La yu'azzibu fil akhirah, tidak akan diazab di akhir, walakin istajalahum, akan disegerakan hukumnya oleh Allah. Pertama, bizalazil, mati karena gempa. Namun seluruh gempa hapus dosa. Yang kedua, bil fitan, terkena fitnah. Fitnah tertuduh macam-macam, buat orang macam-macam. Saya dituduh berdosa. Saya dituduh bil qatl, diperangi. Nah, lamun bakal terlalu bahaya. Itu kan makin berselamat. Sehingga iman kita tidak pernah khawatir.
Ndik khawatir berembe nasib iman kena ni. Ndik khawatir. Sedangkan mereka itu diperangi berarti semakin kuat memelihara imannya. Astagfirullah, doa mereka munajat kepada Allah. Namun itu slow doa. Slow doa. Padahal tidak ada kematian karena perang, tidak ada kematian karena bom, tidak ada kematian karena senjata, tidak ada kematian karena sakit, tapi kematian dengan takdir Allah. Kematian mereka dan kita sama, tidak ada bedanya. Bukan mati karena perang, tapi mati karena takdir. Monitor di kanan di satu, jok takdir nenek masih aman, bang, masih tenang. Masya Allah. Maka yang harus dikhawatirkan kita ini bukan mereka. Yang tidak sadar dirinya sudah mendapat ponis mati dari Allah. Lalu dengan hukum mati, tepat palu. Oh jelas, telur kan, berarti sedang dia mati, taubat dulu, zikir dulu. Padahal sama kita sudah mendapat ponis mati dari Allah. Cuman kita tidak tahu kapan hari biasa. Bisa dari entar sore, entar malam, besok pagi kita tidak tahu. Nah lagu itu ini saya tahu nyaman doang juga. Saat jadi petani, terus siasat DKM. Saat jadi nelayan, sibuk nelayan, terus siasat dia sembahyang. Saat jadi pegawai, sibuk pegawai, dia sembahyang. Maka dia sadar. Inilah yang paling bahaya. Ia terkena fitnah duhai ma. Kalian ma beriman dia kafir. Namun dia dengan tetap dalam keadaan istighfar. Misal dia bersami dari istighfar ini, astagfirullah, Allah Akbar. Tetapi dia melupa. Dia bisa dengan terkait bencana perperangan. Tetap dia terlena, dia balik lupa. Namun dia bersami merasa aman. Jangan ingat. Sembahyang 2 rakaat ini berat. Padahal satu sujud kepada Allah lebih berharga daripada surganya Allah. Satu sujud as-sajdatan khairun minad dunya wa ma fiha. Sekali sujud ke Allah Taala lebih berharga daripada dunia dan isi. Yang lebih berberat sunnah. Karena daya yakin ini yang berusaha. Karena bukannya kita meremehkan perjuangan, tapi kita dukung dengan doa. Tapi yang paling banyak kita risaukan ini adalah jemaah kita ini. Yang mana apakah mereka akan mati bawa iman? Dia sadar ponis mati pada tidak mati dengan Palestina. Orang Palestina itu tidak mati karena bom, tapi mati karena takdir. Kita pun sama, tidak akan mati dengan penyakit, tidak akan mati dengan gempa, tidak akan mati dengan bom, dan mati dengan takdir Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ada kematian kita sama. Aina takunu yudrikumul maut wa la tudrikuhu. Perkara sekarang apakah kita mampu menjaga daripada iman kita? Maka mari kita lebih berhak mencintai daripada sekeliling kita. Mereka terbiasa meninggalkan sholat. Lamun dengan Palestina tetap bung nama syahid, surga kes dan kamu. Lamun dia mengersami sareti, saling mati berdika. Sembahyang lagi, buya dengan sembahyang biasa dong semua. Ndak air nasi asik, buya batu dengan sembahyang. Masya Allah. Padahal lamun mati saya dan menangis. Lamun dengan mati dan neraka jadi dua tangis. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah ini syara'ul din kullama nazala wahyatan minha amanu biha minha. Walillahi junurus samawati wal ardi wa kanu lillahi aliman hakima. Jadi walillahi junurus samawati wal ardi, milik Allah Subhanahu wa taala tentara bumi. Wa kana Allah aliman hakima. Dan keadaan Allah aliman bi khalqihi, Allah Maha mengetahui
lagi selaku baca. Berarti kira-kira jemaah. Nama pacu nenek diketahui nenek itu apa? Nah, maka ini iman yang perlu berarti nih. Kira-kira paham nggak Allah yang kita duit? Maka harus berusaha kita kalau Allah yang baik. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kita? Padahal sifatnya Allah Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar memperbaiki sangka kita kepada Allah. La tamutunna hatta husnul dzanni. Jangan kita mati sampai kita mampu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita baru ditimpa perkara yang sedikit, wah kebin tidak boleh susah, padahal selain senang baru susah sejeluar, lalu berarti pahalanya yang selama itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir bukan dalam Syarah Minhajul Abidin, di situ dijelaskan kisah Nabi Zakaria radhiyallahu rahmatullahi. Nabi Zakaria alaihissalam, beliau suatu masuk ke dalam pohon, dikejar oleh orang Yahudi, maka beliau dibunuh, dikorkaji sampai kepalanya. Maka apa Nabi Zakaria? Aduh, maka langsung turun wahyu, "Hai Zakaria, lagi sekali kamu bilang aduh, maka saya akan cabut martabat kenabian." Artinya apa? Bahwa Nabi Zakaria memang ditakdirkan oleh Allah akan meninggal dalam keadaan seperti ketika dia mengeluh menghindar itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ingat Nabi sudah pesan kepada kita. Al-ulama'una ka'anbiya'i Bani Israil. Ulama-ulama saya, maka nasib-nasib mereka sama seperti nabi-nabi pada Bani Israil. Nabi-nabi pada Bani Israil banyak yang difitnah, yang dibunuh oleh kaumnya, yang diusir, yang dipenggal, yang dibenci. Maka yang menjadi ulama-ulama di akhir zaman pasti mengalami seperti itu. Tidak ada yang aman. Lalu aman jangan repot. Saya pilih aman, kenapa? Karena Nabi sudah menyebutkan al-ulama'una ka'anbiya'i Bani Israil. Ulama-ulama saya itu seperti para nabi pada Bani Israil. Bagaimana para nabi pada Bani Israil? Mereka difitnah, dihujat, dimusuhi, diusir, diserang, bahkan dibunuh oleh kaumnya sendiri. Kenapa? Karena dia melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Begitupun ulama-ulama akhir zaman, ketika dia melaksanakan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar akan mengalami nasib seperti nabi-nabi terdahulu. Namun nama ulama-ulama yang aman, berarti tidak juga loh. Berarti kita amankannya. Nah, begitu pun yang ikut berperang. Saya milih dia musuh, berarti dia setan baik. Kenapa? Karena semua pengikut para nabi pasti punya musuh. Musuhnya apa? Musuhnya setan dan yang tergolong dari jin dan manusia. Waja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin al-insi wal jin. Kami jadikan bagi para nabi itu adalah musuh dari kalangan setan manusia dan jin. Nah, maka oleh sebab itu, karena kita sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita siap bahwa kita akan selalu diintai. Ketika lemah, maka akan digoda akhirnya. Yang awalnya dari pejuang, akhirnya jadi yang awalnya semangat dalam memperjuangkan agama, jadi pengecut semua. Beda pengecut, penyebab padat istri. Ini sebut kata ini mau mati apa yang beralasan ini? Kembali disebut di tebiasa sendiri. Awan kamu senang beralasan ini berlebih ya. Jangan sampai kita buat alasan yang tidak menyenangkan Allah. Ditanya sama Nabi, karena tidak ada manusia yang mati sebelum datang malaikat, maka Rasulullah SAW akan datang. Wahai si bulan dan bulan,
bagaimana keadaan agama pada masa. Oh ya Rasulullah, saya tidak sempat memperjuangkan agama, sibuk karena mengikuti kemauan istri. Nah, sehingga hadis Nabi mengatakan, al-umara'ukum syirarun nas, apabila memimpin wasalnya manusia, wa amrukum baina nisaikum, dan perkara hidup kalian tergantung keputusan istri-istri kalian. Batnul ardi khairun min zariya, mati dari sholat imam itu. Wah, ini hadis dalam. Nah, cuma sekarang maka oleh sebab itu mumpung kita masih bersawal, jaga terus iman ini. Jangan sampai kadar iman kita menurun. Karena iman menurun pasti amal menurun. Karena ke depan ini kita akan menghadapi dan usahakan kita sering bertemu, sering bertemu. Apabila jauh dari jamaah, maka dia akan terkena kesekian. Siapapun itu, mau katakan dari hafis Quran, mau hafis hadis, jauh dari ulama terkena kesekian. Karena ya Allah ma'al jamaah, pertolongan Allah itu hanya ada dalam jamaah, bukan ada dalam ilmu, bukan ada dalam amal, tapi ma'al jamaah. Imam, karena amal mesa aja terkendor sedekah. Maka sebab itu kita usahakan sering-sering muzakarah, sering-sering. Maka itulah kita ajak terus malam Kamis kita ajak supaya sering bertemu. Karena apa? Karena dalam Al-Quran mengatakan Rabbana adkhilhum jannatin 'alika ma wa'adta. Ya Allah, masukkanlah mereka yang dalam surga ada yang Kau janjikan. Wa man salaha ma'a abaihim wa dzurriyyatihim, dan bersama orang-orang yang telah memperbaiki hubungan dengan bapak mereka dan keturunan mereka. Maka dalam hadis ini, dalam ayat ini, dalam sarahnya dijelaskan ketika para ulama, para guru-guru, para suami masuk surga di Allah, dilihat jamaahnya, dilihat anak istrinya. Mana anakku, mana istriku, mana sahabat para jamaah. Oh, dulu amalku sudah sama dengan mereka. Tidak, fa'inni a'malu li walahum. Aku itu beramal untuk diriku dan diri mereka semua. Maka akhirnya semuanya digiring masuk surga sama-sama, derajat yang sama walaupun amalnya tidak sama. Ini pada amalan cuma sering berkumpul doang. Kenapa? Karena doa para guru, doa para alim ulama mendoakan dirinya dan jamaahnya. Dan orang yang bertemu dengan dia. Lamun dia belajar modal, ambil dan ketemu. Nah, ini sadu amalan mesa. Bila sadu amalan mesa, wirid mesa dalam balik, meru dalam balik, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, walaupun kita amal kita sedikit, tapi amal guru-guru kita banyak, maka kita akan ikut surga guru kita. Kenapa? Karena mereka buat amal untuk mereka dan kita semua. Jadi kalau surga biasa-biasa kalian semua berjamaah. Jamaah ini, rombongan ini masuk surga, rombongan ini masuk surga, rombongan ini masuk surga. Kira-kira lemak saya yang milih rombongan, namun besok rombongan teman. Kembali mereka milih berjuang. Kembali sini dari Rasulullah. Oh sini ada sepatu. Ini ada sepatu ini. Maka jamaah kenapa sampai ke seperti ini? Karena kita di akhir zaman kita ini, kita di generasi terakhir yang bertemu dengan murka Jabariyah. Akan sebentar lagi peralihan dunia. Idza fasadat ahli Syam, apabila rusak ahli Syam, apabila rusak jamaah wahruhara wal Syam, biar Sam Suriah, Palestina, Yordania, Israel, ribut wah. La khaira fikum, tidak ada kebaikan lagi di muka bumi. Tidak ada kebaikan lagi. Walakin la yazalu ta'ifatun min ummati. Ada sekelompok kecil. Jadi ini berharap lebih kecil. Seketik lebih. Ta'ifatun min ummati mansurina. Sekelompok kecil dari umat yang selalu tolong Allah. Bagaimana ditolong? Dimudahkan taat oleh Allah. Zahiri dan hak. Mereka sangat berani menampakkan kebenaran. La yadurruhum man khazalahum. Dia tidak terpengaruh oleh gangguan siapapun, hinaan siapapun, remehan siapapun. Hatta ya'ti amrullah, sampai keputusan Allah.
Nah kita sabar saja sampai tunggu al-mahdi. Jangan terpengaruh oleh godaan istri, godaan keluarga, godaan harta benda. Kita akan diuji terus sampai pada saat nanti kita tidak membutuhkan harta dunia. Lalu baru kenyek-kenyek dia sekali, baru kurang kepekah boleh suku. Oh, dengan tanding di bawah lulus dari perhitungan mati. Baru kurang kandung sekali kenyek-kenyek. Dan oh, dia cocok. Karena semua perhitungan mati nanti dia siap tidak makan, siap hanya makan dengan zikir, dengan tahmid, dengan takbir dan tahlil. Ini kurang kepen, berbeda ada kepen kurang pada ruang terjadi lalu kamu dan dosa sendiri. Yumdikum amwal, dia terus kepen mana? Enggak tingkah susah pemerintah, berduit pemerintah lalu ditelah. Maka perbaiki iman, maka semua akan diperbaiki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang diperbaiki. Karena banyak yang salah paham dengan ayat Al-Quran bahwa innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah akan merubah nasib itu kaum sebelum dia merubah dirinya. Apa itu dirinya? Yaitu iman. Ketika imannya dia rubah, maka suasana keadaan alamnya akan berubah. Law kana ahlul qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Maka kita perbaiki iman kita, maka iman keluarga kita pun akan berubah. Iman anak istri kita akan berubah. Kondisi alam kita akan berubah. Kenapa alam ini goncang semua? Di sana-sana terjadi banjir, terjadi perang, gunung meletus, terjadi tsunami. Karena iman yang ada di dunia itu semakin goyah. Dan ketika ada wali-wali Allah di sana disuruh pergi dulu. Pergi. Ini Allah. Hati-hati. Kalau masih selama di sana ada wali autad atau wali autad, itu artinya wali yang menyimbangkan dunia. Kalau dia sudah dipinggirkan oleh Allah, berarti tempat itu akan digoyahkan oleh Allah. Siapa itu wali autad? Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin Allah akan mengazab mereka kalau engkau ada wakil itu. Siapa itu Nabi Muhammad? Artinya wakil Nabi ada di sini. Siapa wakil Nabi? Yang menghidupkan sunnah juga belum baca. Tapi kalau yang menghidupkan sunnah ini Muhammad, pastikan di tempat-tempat dari Allah. Maka terjadinya bencana di mana-mana ini keadaannya lama-lama. Tanggung jawab daripada Allah. Kenapa? Karena kita melemahkan sunnah dalam diri kita, dalam umat ini, maka jadilah goncang di dunia ini. Karena wali autadnya lemah. Wali autad, wali yang menyeimbangkan. Wal jibal autada, kami jadikan gunung itu sebagai penyeimbang. Nah, gunung itu siapa? Wali Allah. Atau jibal tahsal hujan itu balasin tanur merasa. Kalian pandang gunung itu diam, padahal gunung itu bergerak sebagaimana geraknya awan. Artinya siapa? Wali-wali Allah. Siapa wali Allah? Itu orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Maka jemaah yang dirahmati Allah, mau nggak selamatkan dunia? Mau nggak selamatkan dunia semua? Mau, siap. Mau nggak? Jamin langsung dari Rasulullah. Mau. Rahimahullah khulafai. Bahwa rahmat Allah itu akan diperoleh semua para pengganti. Man khulafauka ya Rasulullah? Siapa para pengganti engkau ya Rasulullah? Alladzi yuballighu anni, orang-orang yang istiqomah menyampaikan apa yang berasal dari. Mau nggak jadi makhluk kan? Mau nggak? Orang istiqomah dalam menyampaikan agama. Bulan. Jangan luah mele banding mundur jadi wan. Namanya Adi biasa masuk. Soalnya dia pensiun jadi wan. Ada yang pensiun di sini. Pensiun. Kalau belum daftar kan, ini pensiun ini bahaya. Yang namanya pensiun itu berarti dia pensiun dari surga. Pensiun dari derajat mana? Wah, aku sanggup dari nabi, dari kafir lain. Nah, ini aku dipilih ya, milih dan selamat istiqomah, milih dan milih gas istiqomah tu yang bau senjata kan? Nah, nanti pilihan.
lamun nane kalau istiqomah berarti dari apa istiqomah. Saya dikuat iman, berarti dia akan goyah, akan lari minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kuatkan iman kita. Saya makanya keras-keras ngomong nih. Namun dengan ngomong saya bukan ngomong keras. Bukannya saya ekstrim, cuma ajak pada aman. Jaga iman bareng-bareng. Kadang keluar kadang sebentar pada krisis iman. Semua niat insyaallah. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dan diberikan kekuatan dan pesan jangan mengundurkan diri dari wali Allah. Karena orang terdapat dari apa ini 100% dia wali Allah. 100% dia wali, tapi tingkatannya tergantung orang. Tapi kalau dia mundur dari apa, berarti mundur dari wali. Dia takut dia wali, dia perlu ciri-ciri wali benar. Ciri-ciri wali apa itu mencintai lamun kadang umat engkau jadi wali. Membukti ciri-ciri kadang umat, dia selalu senantiasa mendatangi risau kepada umat. Maka dalam kitab Tabaqatul Awliya Imam An-Nabhani menuliskan di sana itu wali apa. Siapa wali apa? Wali yang kecintanya kepada umat sama dengan kecintanya kepada diri sendiri. Nanti tergantung. Dia apa? Dia enggak ada wah. Dia apa nanti? Wah barang wah cerita. Kamu milih jadi wali minta. Lamun dia minta. Ane mau milih ini. Mau milih selamat milih. Lamun dia serah. Insya Allah. Semua niat jadi wali apa? Insya Allah. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.